Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama gue di channel YouTube gue, HTR Hanso. Balik lagi bersama gue ya. Kita main game The Seven Deadly Sins lagi. Dan kali ini gue bakal coba main boss battle ya. Kita ngelawan si Cat Paluk. Main mode ekstrim ya. Dan di sini mode ekstrim yang gue mainin ini gue pakai tim collab ya. Untuk tim tengahnya gitu, si Albedo sama Narberal Gamma. Terus ada si Ludosil ya buat ngapus debuff dari musuh sama buat ngasih buff ke diri sendiri. Terus Escanor buat nambahin DPS dari serangannya si Albedo sama si Narberal Gamma. Karena Albedo itu dia yang sakit itu adalah skill ininya ya, taunnya. Skill taunnya itu bisa sakit tergantung tingkat serangan musuhnya guys. Jadi damage yang dikasih musuh besar, damage yang dikembalikannya pun atau di counternya pun sama besarnya juga gitu. Walaupun dia nggak full 100% yang di counter yang dikembalikan sama Albedo, tapi tetap sakit juga lah istilahnya ya. Terus untuk si Narberal Gamma sendiri itu gua ini aja sih sebagai support aja lah gua nyebutnya. Karena Narberal Gamma ini yang kepake itu adalah efek ininya, shocknya ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oh ya guys, kan gue udah bikin di video gue yang sebelumnya, gue ada komen, ada yang nanya gitu kan, bang, The One Escanor itu masih kepake nggak, masih bagus nggak gitu, masih worth it nggak? Sebenarnya masih guys ya. Dan buat kalian para veteran ya, para pemain old, pemain lama yang udah lama pensi terus balik lagi main game The Seven Deadly Sins ya, bagi yang bingung, itu sekarang Escanor itu ada dua jenis Escanor yang baru ya, yang sakit dan yang bagus juga ya. Yang pertama ini yang gue pakai ya, itu namanya The One Ultimate Escanor ya, versi ultimate-nya dari Escanor yang biasa ya, dari The One Escanor. Terus apa namanya, untuk yang satunya lagi yang paling terbaru dan paling OP ya, yaitu Escanor The Indomitable ya. Escanor The Indomitable itu adalah Escanor versi returnnya ya. Jadi kan ada fase atau masa di episode berapa gue lupa, Escanor itu kekuatannya udah diambil lagi sama Mile ya, Sunshine Mile ya. Mile itu udah ngambil kekuatannya lagi dari si Escanor ya. Dan si Escanor udah kehilangan kekuatannya. Nah di detik-detik terakhir waktu dia ikut perang di Kastil Liones kalau gua nggak salah ya, itu dia ngelawan iblis apa itu gue lupa, dan dia hampir mati gara-gara berjuang tanpa kekuatan. Akhirnya sama Mile itu dikasih kesempatan sekali lagi buat menggunakan kekuatannya, dan kembalilah Escanor itu dalam mode ultimate-nya. Makanya dikasih nama Escanor The Indomitable ya. Sebenarnya kalau untuk ininya sendiri ya, apa namanya, kalau untuk alur ceritanya sendiri sih kurang lebihnya seperti itu kan. Kemarin sudah sempat ada kayak flashback kayak gitu dari cerita di balik karakternya lah. Terus kalau untuk yang Duan apa Escanor Duan Ultimate ini ya, Duan Ultimate Escanor ini itu adalah Escanor versi dia yang menggunakan nyawanya sebagai bahan bakar kekuatannya. Jadi istilah kata sebenarnya kebalik ya guys ya ceritanya itu. Awal harusnya itu kan yang Escanor The Indomitable dulu ya ceritanya yang masuk di versi animenya, kemudian barulah cerita dari The One Ultimate Escanor ini. Karena The One Ultimate Escanor ini adalah Escanor yang menggunakan sisa nyawa kehidupannya atau sisa kehidupan dia sebagai daya pembakar untuk meningkatkan kekuatannya waktu ngelawan Raja Iblis di episode terakhir sebelum habis film anime ininya ya, sebelum habis anime Seven Deadly Sins yang dia setelah lawan Raja Iblis itu. Nah sebelum cerita itu habis ya, Escanor itu dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan berubah jadi Duan Ultimate. Nah kalau untuk hero nya sendiri ya, sebenarnya itu yang paling OP, itu yang paling sakit ya, urutannya itu adalah Duan Indomitable ya. Escanor The Indomitable itu gue masih sering lupa guys ya ngomong atau nyebut antara Escanor The Indomitable sama The One Ultimate Escanor, itu kadang masih lupa-lupa juga.
Kalau yang Escanor The One Ultimate itu ya, itu kan yang gua pakai sekarang. Nah, kalau Escanor The Indomitable-nya itu versi terbarunya. Terus kalau dia Escanor yang versi ininya ya, apa namanya? Yang The One-nya ya, atau yang biasanya, versi biasanya itu sebenarnya sama juga sakitnya guys ya, sama juga sakitnya. Tapi itu sebelum ada The One Ultimate Escanor sama Escanor The Indomitable-nya. Jadi buat kalian para pemain veteran ya yang masih punya karakter Escanor The One ya, atau yang Escanor biasa yang bukan Ultimate, itu dipakai juga nggak apa-apa, bagus juga kok itu. Sebagai alternatif lah istilahnya. Kalau misalnya kalian nggak ada Escanor Ultimate-nya, karena Escanor Ultimate itu agak susah dapatnya guys. Dan yang lebih susah lagi ya Escanor di Indomitable-nya itu. Karena Escanor di The Indomitable Escanornya itu tuh dia Hero Face ya kemarin ya. Ya Hero Face. Jadi dia nggak bisa didapat lagi. Kalau udah kelewat ya udah nggak bisa dapat. Tapi kalau Escanor The One Ultimate Escanor ini masih ada harapan. Biasanya itu ada di banner-banner collab atau banner-banner festival kayak gitu. Sorry guys, ini agak berisik soalnya gue lagi jagain anak gue. Ini di sini tumben ya guys ya, agak lama ininya. Apa namanya? Serangannya agak lama. Tadi sebelum gua record cepet sih ngalahinnya. Maklum lah efek. Kalau di record itu biasa kayak gitu guys. Yang bagusnya nggak dapat ya kalau lagi record. Nanti kalau udah nggak record dapat yang bagus videonya. Kalau di sini gue bingung ya guys ya. Kalau versi Escanor yang biasanya ini, kalau Escanor yang The One itu sebenarnya bagus. Terus untuk urutannya tadi kayak yang gue bilang tadi ya, gue kan ada nyebutin itu. Yang pertama itu Escanor di Indomitable 1 yang terbaru. Terus tingkat keduanya itu ada The One Ultimate Escanor. Nah di tingkat ketiganya ada LR Escanor ya. Escanor yang versi Holy Knight-nya, Holy Knight Escanor itu, Holy Knight Escanor atau Escanor Sunshine itu ya, gue lupa lah. Pokoknya LR Escanor lah intinya kayak gitu. Itu sakit juga tuh. Makanya dia masuk peringkat ketiga. Nah di peringkat keempat ya itu The One Escanor itu tadi yang versi biasa yang kumisan, yang dia ada kostum kokinya. Nah itu Escanor yang pada zamannya dulu adalah karakter OP ya, yang sering dipakai orang di PvP metanya zaman dulu. Sekarang Escanor udah ketinggalan sih yang The One itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya The One Ultimate yang kayak punya gua, atau Escanor di Indomitable, atau yang LR Escanornya, ya nggak apa-apa, pakai yang The One Escanornya aja guys ya. Karena kalau kalian pakai The One Escanornya itu juga udah terbilang bagus kok. Kalau sekedar buat battle atau PvE kayak gitu itu cocok dan bagus. Tapi kalau buat PvP itu udah jauh sih, udah ketinggalan ya. Karena banyak counternya kalau untuk apa namanya Escanor. Kalau untuk Escanor yang duaan itu counternya udah terlalu banyak sih. Ini takut kasihan aja nanti kalian nggak kepake. Kalau dipakai di PvP itu udah nggak kepake sih The One Escanornya itu. Paling selebihnya yang masih kepake ya itu aja, apa namanya, Escanor di Indomitable, terus LR Escanor, itu aja sih yang masih kepake. Selebihnya udah enggak. Gila, masih nggak kalah dong, masih nggak mati. Matilah, tanggung kalau nggak mati ini coy. Serius tadi sebelum gua record ini ya guys ya, apa namanya, karakter gua nggak ada yang mati satu pun. Tapi giliran gua udah record kok malah ada yang mati bangke, malah Escanor pula yang mati.
akhirnya menang. Oke guys, sekian dulu dari gua tentang penjelasan Hero Escanor ya. Hero Escanor apa aja yang masih kepake, terus juga yang bagus sama enggaknya. Selebihnya nanti kalian bisa bahas di kolom komentar, apalagi yang pengen kalian tanyakan. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat yang baru hadir di channel gua. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan buat yang udah subscribe channel gua, jangan lupa like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Thanks for watching. See you in the next time and the next video, and goodbye.